Yang kedua, Nabi kuat mentalnya. Tadi Nabi kuatul jasadiyah, kuat fisiknya. Sekarang Nabi kuatul maknanya, kuat mentalnya. Nabi diejek tiap hari. Ada marah? Muhammad gila. Alhamdulillah. Bodoh. Alhamdulillah. Stres. Alhamdulillah. Apa kata yang ngejek? Dia bilang sama kawan-kawannya, jangan ejek Muhammad. Capek kita ejek. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa Nabi enggak marah? Apa kata Nabi? La taghdab walakal, janganlah kamu marah maka bagimu. Hari ini diteliti, ternyata marah 5 menit bisa menurunkan, melemahkan imunitas tubuh kita 6 jam. Hari ini yang dibutuhkan sama orang di luar sana apa? Imunitas. Untuk melawan apa? Penyakit. Ternyata 5 menit kita marah, imunitas tubuh kita lemah 6 jam. Orang yang stres, takut, panik, gelisah, imunitas tubuhnya mati 24 jam. Orang yang iri, dengki, dendam, imunitas tubuhnya mati selama-lamanya. Mana orang iri? Orang iri itu biasanya semos. Apa itu semos? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kawannya beli HP, dia beli bodrek, sakit kepala. Kawannya naik tingkat, dia naik tensi. Kawannya naik kelas baru, dia naik ambulan, mati. Orang dengki itu memang gak ada obatnya. Orang iri itu gak akan pernah ada obatnya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kenapa? Walahum azabun alimum bima kanu yakzibun. Karena mereka berdusta. Hati kita sakit karena kita banyak kali bohong. Hati kita sakit karena kita banyak kali tipu orang. Nabi kuat mentalnya. Apa rahasianya? Zikir. Sebaik-baik pekerjaan zikir sholat, sebaik-baik ucapan zikir Al-Qur'an. Bisa baca Quran? Sering baca Quran? Rutin baca Quran? Ketika kalian baca Quran, kalian sedang mengobati diri sendiri, sedang mengobati hati. Adik-adik, saya belajar Al-Quran. Yang ngajarin itu kakek saya. Saya keturunan gak jelas. Kakek saya dari ayah, ya, itu orang Pidi, orang Aceh. Nenek saya orang Jawa Tengah. Berarti suku saya apa? Dah, itu dari ayah. Kalau dari ibu, kakek saya dari ibu orang Tamiang, orang Melayu. Nenek saya orang Banten. Udah berapa suku? 4. Tapi berdasarkan penelitian, katanya perkawinan dari berbagai macam suku akan melahirkan anak-anak yang cerdas. Itu kata penelitian. Mana buktinya? Tengoklah. Kakek saya yang ngajari ngaji, ini kakek dari ibu. Orang Tamiang, saya manggilnya Ato. Persis kayak si Upin sama si Ipin manggil Tuk dalam. Jadi kalau ketemu, Assalamualaikum Tuk, Waalaikumsalam. Tuk, nak mana Tuk? Nak sana kejap. Kau nak mana? Nak sana juga lah Tuk. Nak ikut? Cada Tuk. Tu maghrib, rotan segini. Rumah kakek saya ini memang tempat ngaji anak-anak di kampung. Rumah saya di sebelah rumah kakek. Jadi ngaji sama dia. Itu walaupun saya cucunya, nggak ada cerita. Rotan tetap dipegang. Husni, iya tuh. Ngaji. Ini huruf apa nih? Alif tuh. Yang ini
batuk. Kenapa? Hah? Kan ngaji sama tuh. Coba kalian di rumah ngaji sama bapak. Ini huruf apa nak? Alif pak. Yang ini bapak. Kan sama? Ngaji kalian sama ibu. Ini huruf apa nak? Alif bu. Yang ini babu. Yang sedih kalau ngaji sama kakek. Ini huruf apa cu? Alif ke. Yang ini bake. Ketemu huruf to. Yang ini toke. Ganteng-ganteng kakek pae rupanya. Kenapa ini bisa terjadi? Ini salah kita. Kita kalau manggil suka yang singkat. Murid saya manggil saya itu bukan ustadz. Lekom tat. Enak aja dia bilang lekom tat. Begitu dia bilang lekom tat, saya nggak jawab. Apa dia bilang? Ustadz nih katanya jawab salam wajib. Kok ustadz nggak jawab? Coba kamu panggil yang lengkap. Enak aja lekom. Baru dia assalamualaikum ustadz. Baru saya jawab waalaikumsalam nak. Mau kemana? Ke depan ustadz. Enak nggak dengarnya? Enak. Tapi kalau disingkat lekom tat. Ustadznya jawab mau kemana nak? Ke depan tat. Apa enak? Repot dengan dia. Malam ngaji dia. Ini huruf apa nak? Alif tat. Yang ini batat. Ustaz di batat. Gara-gara kalian itu. Nah, beruntunglah kalian di sini. Bahagialah kalian di sini. Pasti setiap hari kalian baca Quran. Setiap habis sholat kalian pasti diminta. Kalaupun nggak mau dipaksa kalian disuruh baca Quran. Kenapa? Allah bisa karena dia bermula terpaksa. Lama-lama menjadi terbiasa. Akhirnya menjadi cinta. Rasanya kalau nggak baca Quran satu hari sakit badan. Kalau nggak baca Quran satu juz susah. Saya ketika ngisi mahasiswa di kampus Unsia, anak baru 6.000 orang. Di masjid kampus tuh 6.000 mahasiswa baru, saya yang kasih materi. Selesai ngisi, waktunya sholat zuhur. Sambil nunggu zuhur, ngajilah saya. Karena nggak dapat lagi Quran, orang pada pegang Quran semuanya berebut, semuanya pegang. Karena nggak ada Quran, saya ngaji pakai HP. Di HP saya ini ada Quran 30 juz. Ngajilah saya pakai HP. Lagi ngaji, tiba-tiba ada satu orang anak mahasiswa tadi ngomong gini, Ustaz ngaji pakai HP? Iya. Berarti di HP Ustaz ada ayat Quran lengkap 30 juz. Berarti kata tengku saya, kalau ada ayat Quran nggak boleh bawa ke WC. Berarti Ustaz kalau sembahyang, kalau ke WC, HP-nya tinggal di luar. Saya bilang enak aja kamu hilang HP saya. HP ini kita taruh di luar, kita masuk dalam WC, hilang nggak? Saya bilang sama tadi mahasiswa, dek, itu yang nggak boleh dibawa masuk mushaf Quran. Ini cuman aplikasi. Aplikasinya nggak saya buka ketika di WC. Saya kasih mati. Apa dia bilang? Pokoknya Ustadz, kalau ada ayat Quran nggak boleh masuk WC. Titik. Dia udah bilang pokok, berarti kan nggak bisa lagi cabang, ranting, batang, nggak bisa. Udah pokok. Pala saya tanya, kamu ada hafal Quran? Ada Ustadz. Dulu saya ngaji di pesantren. Banyak hafalanmu, 5 juz masih ada hafalannya. Ustaz, saya di kampung imam. Kalau saya sholat maghrib, isya, subuh, saya bawa hafalan saya. Masih ada sampai sekarang. Di mana hafalanmu? Di kepala saya. Berarti kalau masuk WC, kepalamu tinggal di luar. Sekalian, siapa yang habis? Dia tinggal kepala di luar. Saya tinggal HP, nggak apa-apa. Inilah pikiran-pikiran stres kayak inilah. Tah di mana dia ngaji?
nikmat. Selama kita bacanya dengan suara yang merdu. Nabi aja yang diturunkan Al-Quran ternyata minta sahabatnya Abdullah bin Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, bacakan untukku Al-Quran. Apa kata Ibnu Mas'ud? Ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku bacakan Quran kepada engkau yang diturunkan Al-Quran? Apa kata Nabi? Aku ingin mendengar dari mulutmu yang bersuara merdu. Makanya kalau ngaji itu harus kasih merdu. Ini kadang-kadang kayak mama-mama di kampung, suka kali kalau ngaji ditahan. Udah ngajinya malam Jumat, jam 10 malam, udah 10 malam, hujan gerimis, mati lampu lagi. Dia ngaji, orang yang dengar lari semuanya ke ujung sana. Waktu ditanya kenapa lari, ada kuntilanak kejepit. Kok bisa dibilang kuntilanak kejepit? Ibu tuh ngaji begini. Bismillahirrahmanirrahim. Lari orang semua. Tetangganya aja ada takut. Bang, suara apa itu bang? Kata suaminya, musang. Ada orang ngaji. Tapi coba kalau kalian baca Quran dengan suara merdu, yang dengar dapat pahala nggak? Apa kata Dr. Al-Qadi? Ternyata ketika kita bacakan Al-Quran, lalu orang di sekitar kita mendengarkannya, tubuh kita meresponnya dengan mengaktifkan sel-sel baik. Sel-sel baik ini akan bisa mematikan sel-sel jahat. Apa itu sel jahat? Kanker, virus, itu semuanya sel jahat. Ternyata bisa dimatikan oleh sel baik yang aktif. Kapan sel itu aktif? Ketika mendengarkan bacaan Quran. Nah sekarang pertanyaannya, ada rugi nggak kalau kita baca Quran dengan suara yang merdu? Ada rugi nggak ketika kalian baca Quran ada yang mendengar? Tapi jangan coba-coba ngaji di Masjidil Haram, jangan coba-coba ngaji di Masjid Nabawi. Kalau kalian ngaji begitu kuat, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, itu yang di sebelah langsung nengok. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tutup Quran, mulailah dekat dengan kita dia. Yasin, Allah. Wal Qur'anil Hakim, Allah. Innaka lamina. Orang udah ngumpul semua. Kenapa? Orang-orang Arab tuh paling suka kalau dengar suara Quran yang merdu. Makanya beruntunglah kalian di sini. Ada belajar bahasa Arab nggak? Wah, berarti kalau pergi ke Mekah aman. Ini ada orang Aceh nggak bisa bahasa Arab, cuma bisa 2 kata, ana sama haza. Pergi umroh, berkelahi pula dia. Ditangkap dia sama polisi. Begitu dia jelaskan, polisinya stres. Kenapa? Rupanya dia jelasinnya gini. Dia cuma bisa 2 kata, ana sama haza. Dia bilang begini, haza wa haza, haza hazaan. Ana mau menghaza, ana dihaza. Ya ana haza saja. Rupanya ada orang berkelahi. Dia mau kasih pisah, kena tinju. Dia tinju sekali. Beruntunglah kalian bisa bahasa Arab. Sampai di sana nanti bisa menjelaskan. Kalau enggak akan repot. Al-Quran. Apalagi kalau kalian ada hafalan. Wah, luar biasa. Orang hafal Quran pasti mulia. Betul apa salah? Mohon maaf, kalau kalian cuman hafal Pancasila, di kampung langsung jadi orang hebat? Enggak, orang hafal Pancasila banyak di kampung. Kalau kalian cuman hafalnya lagu-lagu dangdut, apa di kampung jadi orang mulia? Enggak juga, yang hafal lagu dangdut banyak. Tapi kalau kalian hafal 1 juz aja, mulia enggak? Kalau 2 juz, lebih mulia. 3 juz, semakin mulia. Udah hafalan kalian bagus,
Irama bacaan kan juga bagus. Kira-kira kalian ditaruh di mana? Tukang bersih masjid apa jadi imam masjid? Imam. Imam itu posisi terdepan. Nggak ada orang yang berani semuanya depan imam. Jangan coba-coba. Saya di depan imam malah takut. Karena satu-satunya yang berani depan imam mayat. Mayat di mana posisinya? Depan. Nggak pernah ketika kamu sholatul jenazah, mana mayatnya di belakang? Makanya saya nggak berani di depan imam. Saya yakin dan percaya kalian kalau pulang di kampung pasti sudah diminta jadi imam kan? Minimal disuruh ceramah lah kultum, atau disuruh azan. Apapun disuruh jangan takut. Anak pesantren Al-Manar kan? Azan, siap. Kalau perlu gak dikasih azan, minta kalian azan. Ada kakek-kakek mau azan, suruh keluar dia. Kek, mundur. Bukan apa-apa, sedih kali kadang-kadang masjid itu kan saya dengar kakek-kakek yang azan, nggak semangat saya mau ke masjid dirinya. Kalau kalian kan bagus jadi azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu kampung bangun ke masjid semuanya. Ini kakek-kakek. Allahu Akbar, Allah. Mau ke masjid, alah nggak jadilah. Orang hampir meninggal semua dalam tuh. Kenapa harus azan? Kalian pilih. Satu, ternyata orang azan itu derajatnya ditinggikan oleh Allah setinggi suaranya. Dosanya diampuni sepanjang nafasnya. Ada orang azan bisik-bisik? Atau takut-takut? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syukur-syukur bacaan Quran kalian bagus, hafalan kalian itu bagus, banyaklah. Begitu bulan puasa langsung dikontrak. Libur kan puasa, libur jadi imam. Tolong ingat ya, imam sholat tarawih itu ada 3 macam. Satu, imam BL hitam, mobil pribadi. 2, imam BL merah, mobil dinas. 3, imam L kuning, L300 Toyota Hiace. Kalian mau pakai yang mana? BL hitam biasanya imamnya tua. Tua penyakitan lagi. Allahu Akbar. Itu yang udah terlanjur datang. Alamak tua kali imamnya. Ikut sholat juga dia. Allahu Akbar. Tapi dalam hatinya, ini habis isya pindah cari masjid lain. Ini gak siap nih. 20 rakaat kapan siap? Begitu baca Bismillahirrahmanirrahim. Gak siap. Itu kalau sholat 5 waktu ada kena sekali. Tapi kalau bulan puasa nggak dikasih jadwal sama pengurus. Hilang jamaahnya semua. Yang kedua, imam BL merah. Ibaratnya mobil dinas yang naik kepala dinas. Ini supirnya pasti supir pilihan. Beloknya enak, oper giginya oke, waktu ngerem juga pas, waktu bawanya juga stabil, sehingga penumpang di belakang nyaman sekali. Tuh imam kayak gini nih dikontrak nih. Masjid sana dia kena malam ini, masjid sana kena malam ini, masjid sana kena malam ini. Bahkan diundang ke Malaysia selama 1 bulan jadi imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Panjang pun ayat kalian baca, jamaah tuh enak kali. Perasaan kok cepat kali ruku. Kenapa? Enak suaranya. Sama kayak orang sholat di Masjidil Haram, kena imamnya Abdurrahman Al-Ausi, itu nggak terasa ketika dia baca panjang. Kalau kena kakek tadi itu Kulhu pun dia baca, kok lama kali nggak ruku-ruku.
Ini imam seperti ini 30 hari masjidnya tetap ramai. Walaupun 20 rakaat orang tetap setia sampai selesai. Kenapa? Bacaannya enak, suaranya merdu, itu membuat hati lebih tenang. Nah yang ketiga, imam BL kuning, L300 Toyota Hiace, kecepatan 170 km per jam. Fatihah satu nafas di bawahnya. Ada kan di TV dikasih nampak? Sholat tercepat di dunia 23 rakaat 7 menit. Imam itu dibawa kemari ke Almanar. Kayaknya kita ketinggalan. Anak Almanar buka puasa pakai kuah asam keung. Habis Isya mulas perut. Rame pula antri. Udah 15 menit. Begitu balik ke masjid nggak ada lagi orang, udah pulang semua orang. Dia cuma 7 menit. Tarik napas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Lambat makmumnya. Makmumnya nggak mau kelas sama imam, lebih cepat. Ketika imamnya baca ghairil maghdubi 'alaihim, apa kata makmum? Amin. 7 menit. Masuk museum rekor. Jamaahnya penuh selama 30 hari. Apa nggak penuh? 7 menit. Sekarang pertanyaannya, apa kata Nabi? Seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholat. Ada nggak tumak ninahnya di situ? Nggak ada. Makharijul hurufnya keluar sempurna nggak? Enggak. Al-Quran kalau berubah arti, berbeda huruf berubah arti nggak? Berubah arti. Makanya kenapa hati kita nggak tenang? Kenapa Al-Quran itu bukan menjadi obat? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Karena kita membacanya tidak dengan hati. Makanya Nabi kuat mentalnya karena Nabi senantiasa membaca Al-Qur'an. Nabi senantiasa membasahi lidahnya dengan berzikir. Sekarang saya tanya, zikir ada berapa? Zikir ada 3. Yang pertama, zikir dengan lisan. Yang kedua, zikir dengan hati. Yang ketiga, zikir dengan anggota tubuh. Anggota tubuh bisa berzikir nggak? Pertama, zikir dengan lisan. Siapa? Sebagian besar kita berzikirnya sebatas lisan. Yang baru belajar zikir pelan-pelan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang sudah lancar agak cepat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang ahli lebih cepat lagi. Subhanallah, 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 subhanallah. Yang pakar lebih cepat lagi. Jangan kita berburu sangka dengan orang. Orang yang begitu selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, pergi. Itu zikirnya zikir pakar. Masuk ke hati? Enggak. Itu kalau dia ada masalah, yang keluar dari mulutnya bukan gambaran hati. Beda dengan orang berzikir pakai hati. Lidahnya bilang subhanallah, hatinya apa bilang? Maha suci Allah. Lidahnya bilang alhamdulillah, kata hatinya segala puji hanya untuk Allah. Lidahnya bilang Allahu Akbar, kata hatinya Allah Maha Besar. Ketika dia ada masalah, yang keluar dari mulutnya gambaran hati. Lagi jalan ke Sandong Batu, keluar dari mulutnya astagfirullahalazim. Lagi tutup pintu kejepit tangannya Allahu Akbar. Kalau zikirnya pakai hati. Ini karena sebatas lisan. Lagi jalan ke Sandong Batu, bukan astagfirullah, anatru. Kejepit pintu tangannya boh kulu. Urusan boh kulu itu. Sekarang saya tanya, banyak nggak orang kalau seandainya marah keluar kata-kata makian? Banyak nggak? Nabi kenapa waktu diejek dibalas dengan kebaikan?
Karena Nabi berzikirnya pakai hati. Muhammad gila, alhamdulillah. Bodoh, alhamdulillah. Stres, alhamdulillah. Kalau kita enggak, orang biasa, kalau diejek ada 3 balasan. 1, dia balas dengan kezoliman. Ejek sekali, balas 10 kali. Dipanggil orang, gendut. Dia balas apa? Apa ke? Udah pendek, pesek, jelek, tonggek. Panjang kali. Padahal cuma sekali. Itu zolim namanya. Yang kedua adil. Ejek sekali, balas sekali. Dipanggil, gendut. Ada apa botak? Kadangan panggilnya pun pakai nama hewan. Nyet, apa bi? Nah yang bagus yang ketiga, diejek apapun tetap bilangnya alhamdulillah. Gendut, alhamdulillah. Banda Aceh ini angin kencang, minimal tahan lah. Kalau kurus angin kencang itu pasti diikat sama ustadznya. Kalau enggak terbang dia, tinggal ulur aja, yang main layang. Tapi kalau seandainya orang berzikir dengan hati, itu diejek dia balas dengan kebaikan. Kan? Gendut, alhamdulillah. Keling, alhamdulillah. Apalagi, boneng, alhamdulillah. Susah. Terserah kalian mau ngomong apa, alhamdulillah. Pernah Nabi ditanya, Nabi Isa oleh murid-muridnya, wahai guru, kenapa engkau ketika diejek, engkau selalu balas dengan kebaikan? Bahkan kau kasih hadiah. Apa kata Nabi Isa? Dia sebetulnya bukan sedang mengejek, tapi dia sedang membagikan semua kebaikannya untuk kita. Hati-hati kalian ngejek orang. Kalian ngejek orang, gendut. Dia bilang alhamdulillah habis ibadah kalian 1 hari. Pagi tadi kalian habis sholat subuh. Sebelum subuh ada sholat sunnah 2 rakaat. Setelah sholat subuh berjamaah ada zikir. Kemudian ada baca Quran. Ketemu kawan kalian panggil gendut. Dia bilang alhamdulillah pahala hari ini. Rugi apa untung? Mau rugi? Mau untung apa rugi? Berarti pilih mana? Diejek apa ngejek? Kalau kalian mau pahala dengan cara mudah, gampang. Suruh orang satu almanar ini ngejek kalian. Tinggal panen lah kalian. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu yang kedua, zikir dengan hati. Yang ketiga, zikir dengan anggota tubuh. Matanya berzikir, telinganya berzikir, hidungnya berzikir, mulutnya berzikir, tangannya berzikir, kakinya berzikir, hatinya berzikir, pikirannya berzikir. Ada anak SD bawa HP. Dirazialah HP-nya sama guru. Begitu dibuka ada 4 film porno. Guru yang nengok, nggak ada yang nggak ngucap Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, tapi mata nggak pindah. Itu berarti matanya nggak berzikir. Mohon maaf, ini kalau ada 1 orang aja kakinya nggak berzikir, 1 masjid ini jadi maling semua. Pulang diambil selop orang, dia bawa pulang. Yang selopnya hilang cari, capek sana. Akhirnya dia punya pikiran, daripada pulang kaki ayam, ini kayaknya mirip nih. Dia bawa pulang. Orang itu cari juga, mana selopnya? Pikiran lagi, daripada pulang kaki ayam, ini kayaknya pas. Orang terakhir Pak Imam. Habis kunci semua, cari selop, nggak ada. Yang ada cuma 2 selop, 1 warna kuning, 1 warna hijau, kiri pula dua-dua. Kata Pak Imam, daripada pulang kaki ayam boleh juga lah ini. 1 masjid jadi maling.
Gara-gara apa? Kakinya nggak bersih. Kalian kalau salah pakai selop terasa nggak? Selop yang bukan kalian punya terasa nggak di kaki? Orang yang kakinya berzikir pasti begitu pakai kan? Ini nggak cocok ini. Ini bukan saya punya, ini baru. Saya punya udah agak tua. Ini masih bagus. Saya punya udah kasar. Langsung dia buka, ini bukan saya punya. Ini dia yang jelek. Itu karena kakinya berzikir. Tapi karena kakinya nggak berzikir, begitu dipakai, enak juga nih. Baru lagi pulang. Dasar maling. Satu ya pencuri selop, satu masjid jadi pencuri semua. Makanya kalian zikir yang paling bagus dengan apa? Anggota matanya tidak dipakai untuk yang dilarang oleh Allah, telinganya tidak dipakai untuk mendengar yang dilarang oleh Allah, pikirannya tidak dipakai untuk memikirkan yang dilarang oleh Allah, hatinya tidak dipakai untuk mengingat yang dilarang oleh Allah. Ustadz, kalau saya teringat seorang santri, baik kali dia, hafalannya juga banyak, suaranya merdu, cantik, saya jatuh cinta dengan dia. Gak usah. Nanti kalau udah tamat datang ke rumahnya, lamar sekalian terus. Kalian pikir enak kali mengucapkan atau saya terima nikah anak bapak untuk saya dengan mahar sekian banyak emas tunai? Enak? Berat. Kawan saya S2 mau nikah, malam itu cuma saya bilang gini, udah hafal, ijab kabul. Apa dia bilang? Ustadz, aku S2, IP aku 3,6, segini tesis aku Ustadz, bisa aku pertahankan. Masa satu kalimat aja aku gak bisa hafal? Coba dulu. Dia bilang lah, saya terima nikah anak bapak Pulanah binti Pulan untuk saya dengan maharnya sekian banyak emas tunai. Sah Ustadz? Sah. S2. Malam. Pagi 4 kali ucap, 4 kali salah. Apa dia bilang? Saya terima nikah anak bapak untuk bapak. 4 kali ulang. Itu dia bilang. Sampai kuaketnya marah. Bapaknya udah kasih sama kamu, bawa pulang, jangan dibalikin. Dia masih gak tahu. Pas Pak kuaket sebentar, tarik. Yang enggak kami tonjok aja rame-rame itu. Makanya jangan sombong. Tadi malam bilang enak aja satu baris. Aduh Ustadz, hilang semua. Ternyata adik-adik, satu baris itu beratnya bukan main. Kalian belum punya pengalaman. Saya sudah 24 tahun menikah. Cuman sekali saya sanggup mengucapkannya. Sampai hari ini saya belum sanggup mengucapin lagi. Baru sekali. Kenapa? Saya sedang ikut sunnah Nabi. Kok sunnah Nabi istrinya satu? Saya tanya sama kalian, Nabi kapan menikah lagi? Kapan Nabi nikah lagi? Setelah Bunda Khadijah meninggal. Selama Bunda Khadijah hidup, Nabi ada nikah lagi nggak? Punya istri lain nggak? Berarti Nabi istrinya satu, Bunda Khadijah. Kapan Nabi kawin lagi? Setelah Bunda Khadijah meninggal. Jadi kalau orang tanya, Ustadz kapan kawin lagi? Tunggulah Khadijah sayang. Iya kalau duluan dia, kalau duluan saya. Jadi jangan anggap enteng. Berapa banyak imam yang bisa lupa ayat ketika dia sudah depan orang. Berapa banyak penceramah yang bisa blank, nggak tahu lagi dia. Sekali di hari raya Idul Adha di tahun 96 kalau saya nggak salah. Itu khatibnya udah naik, ini di Masjid Raya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah tuh diam. Capek dia buka sampai di seraknya di atas. Nggak dapat lagi duduk nih. Rupanya begitu. Dapat bangun lagi dia. Alhamdulillah. Tahu apa yang hilang? Halaman pertama. Halaman pertama apa isinya? Rukun khutbah. Apa beliau nggak hafal? Hafal. Tapi karena sudah panik, karena sudah takut, karena sudah bergejolak di dada, susah.
Nah, makanya ini harus kuat. Jiwa kita harus kuat, mental kita harus kuat. Rata-rata orang kalau ikut MTQ, cerdas cermat agama, ya kan, fahmil Quran, dia tahu semua soalnya, tahu jawabannya, tapi gugup. Kenapa? Mental. Tahu yang namanya Ronaldo? Tahu kan? Ronaldo terkenal kalau nendang pasti gol, tapi kalau tendangan penalti tetap dia punya beban. Nengok wajahnya pucat, karena dia bebannya apa? Ini kalau nggak gol, malunya bukan main, nama besarnya akan jatuh. Kan pernah Ronaldo tendang nggak gol, nggak selamanya gol. Kenapa? Mental. Nah, Nabi punya kekuatan ini. Kalian saya yakin dan percaya pasti di sini sudah dibekali dengan kekuatan mental kalian. Ada nggak kalian disuruh maju ke depan satu-satu untuk tampil? Sering nggak? Ada nggak disuruh di depan orang ramai kalian pidato? Ada nggak? Nah, makanya ini semuanya ujian, ini semuanya latihan, bukan sebagai beban. Jadi selama di daya, nikmati, syukuri. Nah, kita kalau seandainya mentalnya kuat, pasti nggak latah. Kalaupun latah, yang keluar kalimat-kalimat thayyibah. Apa yang terjadi kalau imam latah? Karena di tempat kami ada imam latah. Jadi imam sholat isya di malam hari raya Idul Fitri. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada anak bandel, dia lepasin petasan di atas masjid. Keluar, Allahu Akbar. Karena kaget, ruku dia. Baru alhamdulillah. Yang di belakang kan bingung, ruku apa terus? Akhirnya kan subhanallah. Imam gak bangun lagi, udah terlanjur ruku. Kita berpikir seolah-olah kalau seandainya Allah cuman kawan-kawan saja nggak apa-apa lah. Pernah kejadian di Darussalam, 7 orang mahasiswa sholat maghrib rusak. Tahu kenapa? Gara-gara imamnya lupa dengan hafalan. 7 orang ini ambil wudhu mau sholat maghrib. Kita jamaah apa sendiri? Jamaah lah. Berjamaah pahalanya 7, sendiri pahalanya 1. Apa cari pahala 1? Oke, nggak apa-apa, cuma tanya aja. Begitu sampai di dalam, jadi jamaah, jadilah. Siapa imamnya? Kok aku? Kan ke yang tanya. Mulailah cari alasan, jangan aku lah, celana aku kotor. Aki aja, baju aku kotor. Nah kalau nggak ke, singlet aku kotor. Yang satu lagi, coba ke aja, sempak aku kotor. Akhirnya tolak sana, ketolak 1 orang. Dalam pikiran dia, alah apa takut, cuma 6 orang kawannya, pun kawan-kawan nggak jelas juga. Ini apa takut. Begitu dia jadi imam, dia bilang sama kawannya, komat. Musola di Darussalam itu tinggal cetek, mic-nya hidup. Komat lah dia pakai mic dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu dengar orang sebelah-sebelah, ada jamaah. Datanglah semua. Ayah Wah datang, apa Cut ikut, Pak Nek juga ada di situ. Udah 2 saf, imamnya jadi kok ramai kali, tadi cuma 6 orang. Udah susah dia. Ayah Wah, imam Ayah Wah. Udah kamu aja. Apa Cut? Udah. Pak Nek, apa lagi? Terus. Imam lah dia. Allahu Akbar. Fatihah mulus. Begitu baca surat ragu dia. Kulhu nggak mungkin. Inna a'toina pendek kali. Dia list lah daftar hafalan. Ad-duha nggak hafal. Atin lupa. Al-Qari'ah nggak habis. Dia ingat adiknya yang TPA itu ada ngafal surah Al-Kafirun. Kayaknya ini enak. Begitu dia baca, nggak bisa berhenti.
Mutar-mutar di wala ana wala antum. Mulai baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum. Mutar-mutar di situ aja. Di belakang ada Pak Nek. Pak Nek udah pala kali ini imam nih wala ana wala antum dari tadi. Tak kesal dia. Hilang ilmu kakek tadi nih. Berteriak dia, lakum. Imam ingat, oh iya lakum, tapi pikiran sama hatinya nggak kompak. Bukan tambah betul, tambah rusak. Apa dibaca sama dia? Lakum dinukum waladdallin. Jamaah kompak. Amin. Baru imamnya bingung. Pakon amin. Kata Pak Nek, pakan walad dalin. Rusak. Kenapa? Mental. Maka di sini kalian bukan cuma diajarkan fisiknya, bukan cuma dibina fisiknya, tapi mental juga kalian dipersiapkan selama di sini. Mantap? Takbir. Kalau takbir itu angkat tangan. Mana ada takbir? Allahu Akbar. Setengah 11. Hah? Lagi? Belum cukup lagi? Begini. Saya masih boleh kemari lagi nggak? Masih mau terima saya lagi? Masih mau dengar bincang-bincang sama saya lagi? Oke. Saya akan lanjutkan, tapi saya mau cek dulu konsentrasinya. Coba angkat tangan. Mohon maaf, yang bawa ketek jangan. Berarti yang tidak angkat tangan itu yang bawa ketek. Coba angkat tangan semuanya. Goyang-goyang. Oke, berarti masih ada otaknya. Turun. Sekarang tolong lakukan dengan cepat ya. Lakukan apa yang saya katakan, jangan lakukan apa yang saya kerjakan, kecuali apa yang saya katakan sama dengan saya kerjakan. Jelas? Ulang balik. Lakukan apa yang saya bilang. Jangan buat apa yang saya bikin, kecuali apa yang saya bikin sama dengan yang saya bilang. Paham? Ingat ya, kita ada otak kanan, otak kiri. Orang yang otak kanan kirinya aktif itu pasti cepat. Itu berarti anak cerdas. Begitu disuruh angkat, pegang mulut, pipi, itu berarti aktif. Tapi kalau konslet, pegang pipi, itu berarti konslet tuh. Oke, kita tes semuanya. Kalau betul saya lanjut, kalau salah saya berhenti. Lakukan dengan cepat semuanya, pegang mulut, hidung, pipi, dagu. Kan nggak konsentrasi. Berarti kalau gitu malam ini cukup, kita sambung lain kali lain waktu. Boleh? Begini. Udah makan belum? Kok saya belum? Ada kuah belango. Saya belum makan loh. Nanti itu pingsan kayak mana saya? Siapa tanggung jawab sama istri saya? Dah ya, begini aja lah. Untuk malam ini cukup dulu. Saya janji akan datang lagi kemari. Kapan? Walau alam bisawaf. Kalau diundang lagi.
Berarti ini sebetulnya cara supaya diundang lagi aja, itu aja, lain enggak. Kalau diundang lagi nanti insya Allah lain kali lain waktu. Satu lagi yang belum saya sampaikan ya, apa itu? Kekuatan akal. Karena ini materinya sama banyaknya dengan kekuatan fisik dengan kekuatan mental. Jadi ini butuh waktu 1,5 jam lagi. Makanya kita cukupkan dulu sampai di sini, nanti kita sambung di lain waktu. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, Engkau ingatkan kami dalam Quran surah An-Nisa ayat 9. Waliyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah kami khawatir apabila meninggalkan di belakang kami generasi-generasi kami, keturunan-keturunan kami, murid-murid kami yang lemah fisiknya, lemah mentalnya, lemah akalnya. Oleh karena itu ya Allah, berikan kekuatan kepada kami agar kami mampu menutupi kelemahan-kelemahan kami. Kami mampu menutupi kelemahan keluarga-keluarga kami. Kami mampu menutupi kelemahan anak-anak kami dan murid-murid kami. Berikan kelebihan kepada kami ya Allah, agar kami mampu menutupi kekurangan kami, kekurangan keluarga-keluarga kami, kekurangan anak-anak kami dan santri-santri kami. Berikan kemudahan kepada kami ya Allah, agar kami bisa keluar dari kejahilan dan kebodohan kami. Kami bisa keluar dari kesulitan dan kesusahan kami. Kami bisa mengeluarkan kesulitan dan kesusahan dari keluarga-keluarga kami. Kami juga bisa menghilangkan kesulitan dan kesusahan murid-murid kami dan anak-anak kami. Ya Allah, Engkau ingatkan kami dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluargamu daripada api neraka. Ya Allah, pesantren ini adalah keluarga kami. Semua yang ada di sini adalah keluarga-keluarga kami. Jaga kami daripada azab neraka-Mu ya Allah. Jaga kami daripada siksa kubur-Mu ya Allah. Jaga kami daripada ketakutan ya Allah. Hindarkan kami dari orang-orang yang zalim ya Allah. Ya Allah, di luar sana banyak orang-orang zalim, orang-orang jahat yang ingin mencari keuntungan dari kelemahan anak-anak kami, yang ingin mencari kenikmatan dari kemudahan mereka mengakses kelemahan anak-anak kami, yang ingin mencari keuntungan dan merusak akhlak anak-anak kami dengan segala macam jenis pengetahuan yang mereka miliki. Mereka memiliki pengetahuan tentang narkoba, maka narkoba itu mereka datangkan kemari untuk merusak mental anak-anak kami. Mereka memiliki video-video porno yang itu disebarkan kepada anak-anak kami, yang itu bisa merusak otak anak-anak kami dan mental anak-anak kami. Ya Allah, jaga anak keturunan kami, jaga murid-murid kami, jadikan mereka anak-anak yang soleh dan soleha. Jadikan mereka anak-anak yang akan membawa kami ke dalam surga-Mu, yang akan membentengi kami daripada azab neraka-Mu. Ya Allah, Engkau ingatkan kami, wa iza maritu fahuwa yasfin. Dan apabila aku sakit, maka Engkau yang menyembuhkan kami. Maka sembuhkanlah semua penyakit-penyakit kami ya Allah. Hilangkanlah semua virus-virus yang ada pada diri kami ya Allah. Hindarkanlah kami dari penyakit-penyakit yang berbahaya ya Allah. Karena Engkau yang memilikinya, maka Engkau pula yang akan bisa menghilangkannya. Karena Engkau yang mendatangkan kebaikan kepada kami, maka Engkau pula yang akan bisa memuliakan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan acara kami malam ini sebagai acara yang penuh dengan ridho-Mu, penuh dengan maghfirah-Mu, penuh dengan karunia dan rahmat-Mu. Jauhkan kami dari acara yang penuh dengan amarah-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hari ini kami berkumpul dalam kebaikan, maka nanti kumpulkanlah kami kembali dalam kebaikan yang sama. Hari ini Engkau kumpulkan kami dalam kekeluargaan, maka nanti kumpulkanlah kami bersama dengan keluarga-keluarga kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina
wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ustaz dan ustazah, bapak ustaz pimpinan yang kami muliakan, adik-adik kami, anak-anak kami, mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kata-kata yang kurang berkenan, ada ucapan-ucapan yang menyinggung perasaan. Tidak ada niat saya untuk melakukan itu, tidak ada niat saya untuk mengungkapkan kata-kata itu. Saya mohon dimaafkan dari ujung rambut saya yang hitam sampai ujung kaki saya yang cemekam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.